kebebasan, percintaan, perjalanan, kenyataan yang berbeda, game fantasi reality terbaik. Selamat datang di Chronolife. Tapi semua itu tak seperti yang diiklankan. Orang-orang menolaknya sambil mengacungkan jari tengah milik dirinya. Beberapa orang menolak dengan halus. Mereka berkata bahwa mereka tidak bisa menerima newbie seperti dirinya. Bahkan seorang bocah berkata bahwa dirinya memiliki perlengkapan sampah. Jadi bocah itu menyuruh untuk meningkatkan perlengkapannya dulu. Terlihat dirinya pun diasingkan oleh orang-orang yang berada di sana. Ia menelan ludahnya dengan sangat kecewa dan kesal. Lalu dengan wajah yang amat kesal, ia berkata bahwa setiap orang yang ada di sana benar-benar berdebah. Selamat datang di alur cerita Batang. Yap, ini adalah proyek baru yang akan dijalankan oleh 100 alur cerita. Manhwa ini baru memiliki sedikit chapter, jadi mungkin kalian harus sabar menunggu untuk kedepannya. Tapi tenang aja, manhwa ini menurut saya tidak mengecewakan. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kerajaan yang berada dalam Chronolife. Di sana terlihat seseorang bernama Jiwo yang berkata bahwa game Chronolife sangatlah menyebalkan. Sambil memegang senjatanya, ia berkata bahwa game yang sekarang ia mainkan benar-benar seperti sampah. Terlihat orang-orang di sana memperhatikan Jiwo yang sedang kesal karena ia hanya memiliki item yang seperti sampah. Sambil mengacungkan senjata ampasnya, Jiwo berkata bahwa senjatanya sangat bagus. Dan senjatanya itu adalah senjata yang hebat. Sedangkan di sisi lain ada seorang wanita yang sedang memperhatikan dirinya dari kejauhan. Terlihat wanita itu memanggil dengan pelan. Lalu dengan wajah cantiknya wanita itu berkata bahwa ia sedang memanggil Jiwo. Terlihat wanita itu menatapnya dengan manis sambil membawa tongkat lope seperti seorang malaikat. Jiwo yang melihat wanita itu langsung bertanya tentang siapa dirinya. Dengan wajah manis wanita itu pun tiba-tiba berkata bahwa ia ingin mengajak Jiwo untuk berburu bersama sebagai party. Jiwo di sana langsung berkeringat dingin. Lalu dengan wajah yang amat sangat senang ia berkata bahwa Chronolife benar-benar sangat indah. Cerita pun berganti di sebuah hutan yang ada di Chronolife. Terlihat Jiwo dan wanita itu sedang berjalan bersama di dalam hutan tersebut. Wanita itu berkata bahwa Jiwo sangatlah hebat, sedangkan Jiwo menjawab bahwa itu bukanlah apa-apa. Dengan wajah menjijikan, Jiwo berkata bahwa ia mendapatkan uang saku dan ia telah menghabiskan uangnya untuk membeli senjata ampas yang ia banggakan. Wanita itu pun langsung memandang Jiwo kagum. Ia bertanya, sudah berapa banyak Jiwo menghabiskan uangnya untuk hal seperti itu? Jiwo sambil berjalan langsung berkata agar wanita itu tidak terkejut dengan apa yang akan ia katakan. Lalu dengan wajah anehnya, Jiwo berkata bahwa ia menghabiskan 55.000 won untuk membeli perlengkapan pemula. Sambil memperhatikan senjatanya, Jiwo berkata bahwa ia mendapatkan senjata tersebut dari sebuah paket yang telah ia beli. Wanita itu pun langsung berkata bahwa Jiwo sangat keren. Ia mengatakan bahwa keberadaan Jiwo seperti pahlawan dari dalam dongeng. Jiwo yang melihat wanita itu pun langsung berbinar-binar dan memikirkan banyak hal dalam pikirannya. Terlihat Jiwo memikirkan tentang masa depan mereka berdua dalam Chronolife, mulai dari berjalan bersama hingga berduaan layaknya suami istri. Di sana Jiwo juga berpikir saat ia melamar wanita tersebut. Ia berpikir tentang pernikahan mereka yang sangat indah dan bahagia. Lalu mereka berdua dianugerahi seorang anak wanita yang sangat cantik dan menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Sambil memikirkan semua itu, mata Jiwo pun berbinar-binar. Ia juga berpikir tentang nama apa yang akan diberikan olehnya pada anaknya nanti. Wanita itu pun di sana berjalan ke arah Jiwo dengan pelan-pelan. Lalu di sana wanita yang seperti malaikat pun berkata bahwa sekarang mereka telah sampai di tempat perburuan. Terlihat mereka berdua pun berdiam diri di tengah hutan yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Jiwo di sana bingung, lalu ia bertanya mengapa mereka sudah sampai. Padahal mereka masih ada di pertengahan hutan. Dan saat Jiwo sedang berbicara, tiba-tiba wanita itu pun langsung menusuk Jiwo dengan tongkat lopenya ke arah Jiwo. Terlihat Jiwo terkejut, lalu HP miliknya menurun drastis karena terkena serangan fatal dari wanita tadi. Wanita itu pun langsung menarik tongkat yang telah ia tusukkan ke arah Jiwo tadi. Jiwo di sana berkeringat dingin, kesal, marah, dan seakan tidak percaya dengan apa yang sedang ia rasakan saat ini. Terlihat ia pun mulai kehilangan sel per sel darah merah yang ia miliki. Sambil terkapar, Jiwo bertanya mengapa wanita itu menyerang Jiwo dengan tiba-tiba dari belakang. Jiwo bertanya apakah wanita itu menginginkan senjata yang ia miliki. Wanita itu pun langsung tersenyum sinis seolah sedang meremehkan Jiwo. Lalu dengan wajah senang ia berkata bahwa ia tidak butuh item ampas milik Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut dan menatap wanita itu dengan tatapan kaget.
Wanita itu berkata bahwa ia memancing Jiwo ke daerah tengah hutan kosong untuk menghabisinya. Jiwo yang sedang kesakitan pun langsung bertanya tentang party berburu yang sedang mereka lakukan berdua. Sambil tersenyum, wanita itu berkata bahwa partinya hanyalah bohongan. Ia berkata mengapa dirinya harus membentuk party bersama dengan Jiwo. Dengan mulutnya yang indah, wanita itu berkata bahwa Jiwo adalah seorang pecundang sejati. Jiwo yang sedang kesakitan badannya karena terkena tusukan sekarang makin sakit karena hatinya ditusuk oleh lidah yang sejatinya lebih tajam dari sebuah pedang. Wanita itu berkata bahwa Jiwo pasti seorang pecundang di dunia nyata. Ia mengatakan bahwa Jiwo pasti tidak akan pernah bisa bicara dengannya di dunia nyata. Dengan wajah manisnya, wanita itu berkata bahwa senjata yang Jiwo miliki benar-benar ampas. Ia mengatakan agar Jiwo berusaha lagi untuk bisa mendapatkan senjata yang lebih bagus. Jiwo di sana merenung kesal karena wanita itu berkata bahwa orang tua Jiwo adalah seorang pengemis. Terlihat mulut Jiwo mengeluarkan sel-sel berwarna merah. Lalu sambil mencoba berdiri di hadapan wanita tersebut, Jiwo pun berkata bahwa sekarang semuanya telah selesai. Dengan wajah mengerikan dan kesal, Jiwo berkata bahwa wanita itu seperti sampah dan sudah kelewatan batas dalam berbicara. Tapi tiba-tiba wanita itu langsung menebas Jiwo dengan cepat hingga Jiwo terbelah menjadi dua bagian. Dengan wajah mengerikan, wanita itu berkata tentang apa maksud dari perkataan Jiwo yang tadi meledek dirinya. Jiwo pun di sana melayang-layang karena anggota tubuhnya sudah menjadi dua bagian. Terlihat Jiwo pun tersungkur ke tanah karena sekarang dirinya telah tewas dengan mengenaskan. Tiba-tiba sistem muncul pada wanita itu. Sistem memberitahu bahwa kondisi untuk peralihan ke hidden class telah dimulai. Rambut wanita itu yang asalnya berwarna pirang pun berubah menjadi warna hitam. Terlihat ia mengalami perubahan pada tubuhnya karena ia telah beralih menjadi hidden class sehingga saat ini dirinya terlihat lebih mantap. Wanita itu pun mengeluarkan sayap berwarna putih layaknya seorang malaikat yang hendak terbang ke langit. Dengan kalung merah dan pakaian seperti bangsawan, wanita itu pun melihat ke arah Jiwo. Saat ini terlihat wanita itu telah selesai dalam pergantian jobnya dan sekarang ia telah menjadi dewi kehidupan. Di sana ia tersenyum kecil. Lalu dengan wajah manisnya, ia berkata bahwa sekarang ia telah berhasil menghabisi 1000 orang. Terlihat ia pun melihat sambil membelakangi Jiwo yang telah sekarat dan terbagi menjadi dua bagian. Dengan wajah cantiknya ia merentangkan tangan. Karena misinya telah selesai dan sekarang ia telah menjadi dewi kehidupan. Ia pun berjalan sambil menginjak Jiwo yang sudah sekarat. Sambil melewati Jiwo, ia berkata bahwa sekarang ia telah selesai dan tinggal melakukan quest terakhir. Sedangkan Jiwo di sana merenung kesakitan. Jiwo berpikir bahwa sekarang ia telah belajar sesuatu di Chrono Life. Ia berpikir bahwa dalam game ini setiap orang mengikuti hukum rimba di mana yang terkuat akan menang. Dan karakter Jiwo pun tewas dengan mengenaskan. Cerita pun berganti di sebuah perkotaan dalam Chrono Life. Terlihat di sebuah gang sempit terdapat informasi bahwa karakter Jiwo telah tewas. Lalu di sana muncul Jiwo yang baru saja respawn dan sekarang ia ada di area yang aman dalam Chrono Life. Dengan wajah kesal terlihat Jiwo mengsedih karena sekarang karakternya telah dihidupkan kembali dengan keadaan makin ampas. Jiwo di sana teringat tentang ucapan wanita yang telah mengkhianatinya, di mana ucapan wanita itu benar-benar menusuk pada dada Jiwo. Di sana Jiwo juga mengerti tentang keadaan di Chrono Life. Ia juga mengingat tentang orang yang telah mengacungkan jari tengahnya ke arah Jiwo sambil meledeknya. Bahkan ia juga mengingat tentang bocah yang mengatakan bahwa perlengkapan milik Jiwo yang seperti sampah. Jiwo pun di sana hanya bisa merenung dengan keadaan yang ia jalani di Chrono Life itu. Ia pun menangis lalu berteriak dengan sangat kencang karena keadaan yang menimpa dirinya itu. Sambil menahan rasa sedihnya, tiba-tiba Jiwo mengambil sesuatu dari dalam tas yang ia kenakan. Lalu di sana ia pun mengeluarkan item Reforged Hammer yang memiliki fungsi untuk meningkatkan nilai kekuatannya. Di sana juga ada pedang Edged Sword milik Jiwo. Lalu dengan amarahnya Jiwo pun langsung bersiap dengan palunya untuk menghantam pedang yang ia miliki agar kekuatannya meningkat. Jiwo pun langsung menghantam pedangnya itu menggunakan palu yang ia gunakan. Terlihat Jiwo dengan gigih berharap agar hasil enchantment-nya berhasil, agar ia bisa menjadi semakin kuat. Tapi sayang di sana ia gagal, dan pedangnya hancur karena enchantment yang ia lakukan tidak berhasil. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung terkejut dan memasang wajah yang amat kesal. Di sana Jiwo pun mengeluarkan sarung tangan yang ia miliki untuk dilakukan peningkatan. Dengan mengerikan dan kesal, Jiwo pun langsung berusaha untuk menghantam sarung tangannya itu menggunakan palu yang ia miliki. Terlihat sarung tangan itu pun hancur dan lagi-lagi Jiwo gagal dalam meningkatkan perlengkapan yang ia miliki. Jiwo pun di sana mencoba melakukan peningkatan pada item-itemnya yang lain.
Terlihat item yang Jiwo miliki pun hancur semua karena ia terus-menerus gagal dalam melakukan enchantment-nya. Di sana Jiwo menahan senyuman yang ingin ia keluarkan, lalu dengan penuh kepasrahan Jiwo berkata bahwa sekarang ia telah kehilangan segalanya di Chronolife. Di sana Jiwo menangis, lalu ia berkata bahwa Chronolife benar-benar game yang sangat ampas. Saat Jiwo sedang sedih dan galau, tiba-tiba ada sebuah batang kayu yang dilemparkan ke arah Jiwo oleh seseorang. Terlihat batang kayu itu adalah wooden stick dan batang itu adalah senjata dasar untuk para pemula dengan kekuatan yang sangat lemah. Jiwo yang melihat hal tersebut langsung bingung dan terkejut dengan apa yang ia lihat tadi. Tiba-tiba di sana ada seorang bocah yang melihat ke arah Jiwo sambil mengangkat tangannya. Jiwo yang melihat bocah itu langsung kesal. Ia bertanya, ada apa dengan karakter tersebut? Di sana Jiwo melihat bahwa karakter itu meloncat-loncat dan memperhatikan Jiwo dengan penuh semangat. Jiwo yang melihat hal tersebut langsung berpikir bahwa karakter tadi adalah karakter yang dikhususkan bagi para pemula. Jiwo di sana kesal karena dirinya dianggap pemula dan juga diberikan sebuah batang untuk menyambung hidupnya di Chronolife. Sedangkan bocah itu langsung memberikan jempol pada Jiwo karena karakter itu menganggap bahwa Jiwo adalah seorang pemula. Karakter itu pun mendadahi Jiwo, sedangkan Jiwo di sana murung karena ia merasa bahwa ia dikasihani karena tidak memiliki perlengkapan sama sekali. Jiwo pun di sana tinggal sendirian sambil ditemani oleh batang yang diberikan oleh bocah tadi. Jiwo melihat ke arah batang tersebut lalu memperhatikannya sambil memegang palu enchantment. Lalu Jiwo memukul batang tersebut menggunakan palu yang ia miliki. Terlihat enchantment Jiwo pun berhasil dan kayu itu kekuatannya bertambah. Jiwo pun memukul batang tersebut lagi dengan palunya. Dan tanpa disangka ternyata ia berhasil lagi dan kayu itu pun meningkat lagi kekuatannya. Dengan wajah sedih ia berpikir mengapa ia berhasil melakukan enchantment pada item yang ampas. Jiwo pun melakukan beberapa hantaman lagi pada kayu tersebut. Dan tanpa disangka, ternyata batang tersebut terjadi peningkatan berkali-kali karena hantaman yang diberikan oleh Jiwo. Jiwo yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena ia berhasil mengenchantment hingga 6 kali dan menambahkan 64 damage pada batangnya. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung mengenchantmentnya lagi. Ia berpikir bahwa batang tersebut pasti akan rusak cepat atau lambat. Di sana Jiwo pun menghantam batang itu secara terus-menerus tanpa mengharapkan apapun. Tidak terasa di sana Jiwo pun menghantam batang tersebut dari siang menuju senja di kerajaan. Di sana tangan Jiwo berkeringat dingin karena ia kelelahan setelah menghantam batang tersebut berkali-kali. Sambil duduk Jiwo pun merasa bahwa tubuhnya sekarang kelelahan karena terus memukul batangnya tersebut. Di sana ia menggigit bibir bawah miliknya. Lalu sambil berkeringat dingin seperti itu, Jiwo pun memukul batangnya lagi dengan hantaman yang cukup kencang. Terlihat Jiwo terkejut karena ia terus-menerus berhasil dalam meningkatkan kekuatan dari batang yang ia hantam. Terlihat batang itu sekarang telah mencapai enchantment level maksimal dari sebuah item dan memiliki plus 99 wooden stick. Sambil memegang batang tersebut, Jiwo terkejut dan berkeringat dingin dengan apa yang ia pegang saat ini. Jiwo bingung mengapa batang tersebut menjadi plus 99 wooden stick. Sambil duduk di tengah senja yang menyinari, Jiwo berpikir bahwa biasanya senjata akan gagal dalam enchantment yang ke-10. Tiba-tiba tanpa sengaja Jiwo hampir menjatuhkan batang miliknya. Di sana Jiwo terkejut karena senjatanya itu hampir jatuh dan ia mencoba menangkap senjata batang miliknya itu. Jiwo pun di sana berhasil menangkap batang miliknya, tapi ternyata ujung batang milik Jiwo menyentuh tanah hingga menyebabkan sedikit dentuman kecil. Dan Jiwo pun langsung terkejut dengan apa yang ia lihat di hadapannya saat ini. Terlihat segala sesuatu yang berada di hadapan Jiwo hancur lebur dengan sangat mengerikan. Bahkan tempat yang berada di daerah lain ikut hancur karena efek dari serangan tadi. Bumi di sana terbelah karena kehancuran yang terjadi akibat ledakan tadi. Bahkan ledakan itu sampai hingga keluar bumi dan mengenai alam semesta di luar bumi. Terlihat serangan itu diakibatkan oleh Jiwo yang tidak sengaja menjatuhkan batang yang ia miliki. Jiwo di sana berkeringat dingin dengan apa yang baru saja ia lihat di hadapannya itu. Sedangkan para player di sana panik karena mereka bingung dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Beberapa orang di sana berpikir bahwa serangan tadi dilancarkan oleh naga yang sedang mengamuk. Jiwo di sana kaget dan terkejut karena orang-orang di sana bingung dengan apa yang baru saja terjadi di tempat tersebut. Jiwo pun di sana terkejut dan mengucurkan keringat dingin yang banyak dari tubuhnya. Karena di hadapannya saat ini terlihat benua telah terbagi menjadi 2 bagian karena ulah batang milik Jiwo. Dan pada hari itu tercatat rekor dunia dalam sejarah game virtual reality. Di sana terlihat Jiwo yang sedang merenung dan beberapa player tewas dengan apa yang ia lakukan tadi. Terlihat player-player pun mulai tewas satu persatu dan menaikkan tingkat keburukan Jiwo yang banyak menghabisi nyawa orang dalam game tersebut. Jiwo di sana kaget karena tingkat keburukannya terus meningkat dengan cepat.
Tapi tiba-tiba di sana Jiwo tertawa dengan mengerikan karena hal tersebut. Ia pun mengingat tentang ejekan yang pernah dilancarkan oleh wanita yang menusuknya dari belakang. Dengan gigi mengerikan, Jiwo tertawa puas dengan apa yang ia rasakan saat ini. Di sana ia mengingat saat ia dikhianati, diacungkan jari tengah dan saat ditolak oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut. Sambil memegang batangnya di balik sinar senja yang menyinari dirinya, Jiwo tersenyum dengan perasaan yang senang. Jiwo sambil memegang batang miliknya pun bersiap untuk pergi. Dan dengan penuh percaya diri ia berkata bahwa sekarang ia akan membalas dendam dan akan memberikan pelajaran pada setiap orang yang telah meremehkan dirinya. Di sana dijelaskan tentang kehidupan Jiwo di dunia nyata, di mana di dunia nyata dirinya bukanlah siapa-siapa. Jiwo memiliki penampilan dan tinggi badan yang biasa-biasa saja, tapi ia masih unggul dengan baik dalam akademis maupun olahraga. Dan jika diibaratkan, maka Jiwo adalah rank bronze dalam Mobile Legends. Cerita pun berganti kembali di kerajaan dalam Chronolife. Di sana terlihat seseorang sedang berjalan di daerah tersebut. Dan orang itu adalah Jiwo yang menggunakan jubah sembari membawa batang yang ia gunakan untuk menghantam setiap orang yang ia benci. Di sana Jiwo menatap dengan ngeri layaknya MC-MC dari anime isekai. Dan tanpa sengaja Jiwo menyenggol orang dengan postur badan yang besar dan berotot. Terlihat orang itu kesal, lalu dengan wajah botaknya orang itu pun berkata bahwa Jiwo sangatlah menyebalkan. Orang botak itu pun mengangkat kerah Jiwo. Lalu di depan pacarnya orang itu berkata bahwa Jiwo sepertinya ingin tewas karena Jiwo berani menabrak dirinya. Sedangkan pacarnya terlihat mencoba menghentikannya karena Jiwo terlihat seperti seorang newbie. Jiwo yang melihat hal tersebut pun malah menatap sambil berpikir bahwa ia memiliki hal spesial di tempatnya sekarang. Di sana Jiwo berkata bahwa si botak sangatlah jelek dan juga menyebalkan. Si botak yang mendengar hal itu langsung kesal, lalu sambil menarik kerah Jiwo, ia bertanya apa maksud dari perkataan yang diucapkan oleh Jiwo. Sedangkan Jiwo di sana malah memukul si botak itu menggunakan batang yang ia miliki sehingga si botak makin kesal dengan tingkah laku Jiwo. Dengan wajah mengerikan, si botak marah pada Jiwo sambil berkata bahwa berani sekali Jiwo memukul dirinya menggunakan sebuah tongkat kayu. Tapi sebelum ia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba batang yang Jiwo hantamkan pada dirinya langsung bersinar dengan sangat terang hingga membuat si botak kesakitan. Terlihat hantaman batang Jiwo pun membuat si botak kesakitan dan berteriak dengan sangat kencang. Di sana terlihat bahwa serangan yang Jiwo lakukan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat di kerajaan tersebut. Pacar si botak yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan ketakutan dengan apa yang ia lihat saat ini. Sedangkan di hadapannya terlihat Jiwo sedang menatap dirinya sambil memegang kayu yang ia gunakan untuk menghantam pacarnya. Dan sembari memegang batang miliknya, Jiwo berkata bahwa di dalam Chronolife dirinya lah yang terkuat di antara semua orang yang ada. Jiwo pun di sana tersenyum kecil dengan wajah yang cukup mengerikan. Dan dengan gagah sembari hanya menggunakan sempak, Jiwo berkata bahwa dirinya adalah seorang karakter utama dalam Chronolife. Jiwo pun di sana menatap dengan penuh percaya diri karena ia berpikir bahwa ia adalah seorang karakter utama yang hebat. Tapi tiba-tiba di sana sistem memberitahu bahwa senjata yang sedang digunakan oleh Jiwo mengalami penurunan durabilitas. Terlihat batang Jiwo pun hanya bisa digunakan 3 kali lagi dari 5 kali pemakaian. Jiwo yang melihat hal tersebut pun langsung terkaget-kaget dengan apa yang diberitahu oleh sistem pada dirinya. Di siang hari yang terik itu pun terlihat Jiwo sedang bersembunyi di gang kecil sambil memandangi batang yang ia miliki. Di sana Jiwo memandangi batang tersebut sambil mengsedih karena batangnya akan hancur dalam 3 kali pukulan lagi. Terlihat batang milik Jiwo pun memberitahu bahwa item itu memiliki durabilitas yang rendah dan itemnya akan hancur setelah beberapa kali pukulan. Jiwo pun di sana hanya bisa memandangi batang miliknya karena batang miliknya tidak bisa diperbaiki. Jiwo pun langsung terjungkal karena ia merasa bahwa hidupnya benar-benar menyebalkan. Sambil berbaring di tengah gang sempit kerajaan, ia berpikir bahwa ia baru menggunakan 2 kali pukulan dan sekarang hanya tersisa 3 pukulan hingga itemnya hancur. Jiwo pun di sana berbaring sambil menatap matahari yang sedang menyinari dirinya. Ia berpikir bahwa ia tertipu kesenangan sesaat. Ia berpikir bahwa awalnya ia ingin mengacaukan orang-orang yang mengabaikan dirinya. Jiwo juga berpikir bahwa ia ingin balas dendam pada wanita yang telah mengkhianati dirinya. Tapi di sana Jiwo hanya bisa memandangi langit yang indah di siang hari dalam Chronolife. Ia kesal lalu menggigit gigi miliknya dengan sangat kencang. Di sana Jiwo pun langsung berdiri dan bersiap untuk melakukan suatu hal agar suasana hatinya tidak menjadi semakin buruk.
Dengan serius, ia berkata bahwa sekarang ia hanya memiliki 3 pukulan tersisa sebelum itemnya hancur. Dan sekarang dengan penuh percaya diri, ia pun seolah mengatakan bahwa ia akan menggunakan itemnya untuk hal yang bisa membuat dirinya senang. Cerita pun berganti ke suatu tempat dalam Chrono Life yang disebut sebagai lembah kematian. Terlihat Jiwo berjalan di atas kepala-kepala manusia yang sekarang sudah menjadi tulangnya saja. Jiwo di sana terus berjalan menyusuri tempat yang sudah berisi ratusan bahkan ribuan tulang dari manusia yang sudah wafat. Sambil berjalan di antara semua itu, Jiwo bergerak dengan sangat serius dan juga ingin melampiaskan kekesalannya. Jiwo pun di sana bergumam di antara banyak tulang yang ada di sekitar dirinya. Tiba-tiba seluruh tulang yang ada di sana bergetar, lalu gempa bumi mulai terjadi di tempat tersebut. Jiwo yang merasakan hal tersebut langsung terkejut karena ia merasa gempa buminya makin dahsyat. Jiwo pun hanya memandangi dengan apa yang terjadi pada dirinya sekarang. Dan tiba-tiba di hadapan Jiwo yang sedang berdiri terdapat sebuah ledakan yang sangat dahsyat sembari ditemani petir yang menyambar dengan mengerikan. Terlihat di sana muncul sebuah monster berwarna ungu menyeramkan sedang menatap Jiwo dengan tatapan serius. Monster itu pun bergerak dengan sangat kencang ke hadapan Jiwo yang sedang berdiri di antara tulang-tulang yang berada di sana. Terlihat monster-monster itu berteriak kencang dengan sangat mengerikan dan juga ganas. Jiwo yang melihat hal itu malah santuy saja dan ia tidak berharap banyak dari para monster tersebut. Monster itu pun mengeluarkan cakarnya lalu berkata bahwa berani sekali seorang manusia yang sangat lemah mendatangi dirinya. Sambil menatap dengan mengerikan, monster itu berkata bahwa Jiwo pasti akan tewas karena ia telah menyerahkan nyawanya pada mereka. Terlihat Jiwo pun menatap mereka karena sekarang ia akan melawan monster tersebut yang merupakan monster terkuat di Chrono Life bernama Urus, sang monster naga berkepala 2. Di sana Jiwo berdiri di hadapan Urus yang sedang menatap dirinya dengan mengerikan. Urus berkata bahwa tempat tersebut adalah tempat di mana hidup dan mati bersinggungan. Mereka mengatakan bahwa Jiwo benar-benar bodoh. Ia berkata bahwa Jiwo sekarang harus berjuang dalam keputusasaan yang mendalam. Tapi sebelum Urus lebih banyak berkata, tiba-tiba sebuah serangan mengenai satu kepalanya dengan sangat cepat dan juga kuat. Terlihat satu kepala milik Urus pun langsung lepas dan sekarang hanya tersisa satu kepala lagi untuk dikalahkan. Kepala yang masih selamat langsung bingung karena ia dengan cepat sudah kehilangan satu kepalanya. Sedangkan di hadapannya terlihat Jiwo yang baru saja mengibaskan batang miliknya ke arah satu kepala naga tersebut hingga terlepas. Dengan wajah serius, Jiwo bergumam bahwa ia akan menghabisi naga berkepala 2 itu dengan 3 pukulan yang ia miliki. Naga berkepala 2 yang bernama Urus itu pun terkejut dan ketakutan ketika melihat Jiwo yang sudah menghabisi saudara sekepalanya. Di sana batang Jiwo pun hanya tersisa 2 pukulan lagi dan sekarang Jiwo sudah bersiap dengan batangnya untuk menghantam Urus. Dengan wajah kesal ia berkata bahwa ia akan menangkap monster terkuat di Chrono Life dengan kekuatan batang yang ia miliki. Urus yang melihat hal tersebut pun langsung ketakutan dengan apa yang ia lihat pada diri Jiwo. Urus pun di sana mengatakan bahwa ia meminta untuk Jiwo menunggu sebentar. Jiwo yang mendengar hal itu langsung bingung dan terkejut. Sambil bersiap menghantam Urus, Jiwo bertanya apa maksud dari perkataan Urus yang dari tadi terus mengoceh. Urus pun berkata bahwa ia ingin meminta sesuatu pada Jiwo. Ia bahkan di sana berkata agar Jiwo sebagai Hyung Nim mendengarkan perkataannya. Jiwo di sana kesal saat dipanggil Hyung Nim. Ia kesal karena sebelumnya Urus memanggil Jiwo bodoh. Urus pun langsung menjawab bahwa panggilan Hyung Nim adalah program yang ditanamkan pada dirinya. Sambil berkeringat dingin di sana Urus pun ingin mengatakan sesuatu pada Jiwo. Lalu dengan wajah mengerikan ketakutannya, Urus bertanya tentang siapa Jiwo sebenarnya. Jiwo pun berkata bahwa ia juga tidak tahu siapa dirinya. Ia berkata agar Urus berhenti mengganggunya dan menyuruh Urus untuk pergi ke alam baka saja. Dengan wajah santuinya, Jiwo pun mengibaskan batang miliknya lagi dengan sangat cepat dan juga kuat. Terlihat tebasan yang dilakukan oleh batang milik Jiwo pun langsung memberikan ledakan yang dahsyat ke arah Urus yang tadi akan mengganggu Jiwo. Terlihat Urus berteriak kesakitan karena serangan yang dilancarkan oleh Jiwo pada dirinya. Terlihat naga berkepala 2 itu pun tumbang dengan mengenaskan karena serangan yang dilancarkan oleh Jiwo. Sambil terkapar lemah, Urus meminta Jiwo untuk menunggu sebentar dan tidak menyakitinya lebih jauh lagi. Tapi di sana tiba-tiba Jiwo datang hingga membuat kepala Urus berubah menjadi sangat ketakutan. Terlihat senjata Jiwo pun hanya bisa melakukan satu pukulan lagi dan Jiwo pun kesal karena ia hanya memiliki satu pukulan terakhir untuk menghabisi Urus. Sambil membuang nafasnya, Jiwo berkata bahwa andaikan saja dirinya memiliki durabilitas yang tinggi pada batang miliknya. Urus yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dengan perkataan dari Jiwo. Sambil terkapar lemas, Urus berkata bahwa jika Jiwo memiliki masalah dengan durabilitas dari senjata, maka dirinya bisa membantu Jiwo.
Jiwo yang sedang bersiap untuk menghantam Urus dengan batangnya pun tiba-tiba terkejut. Di sana ia bingung dengan maksud dari perkataan yang Urus ucapkan pada dirinya. Terlihat di hadapan Jiwo pun muncul sebuah kontrak yang diberikan oleh Urus. Kontrak itu berisi bahwa jiwa dari Urus ingin diberikan pada Jiwo. Jiwo yang melihat hal tersebut langsung bingung dan bertanya pada Urus tentang apa maksud dari yang ia lihat saat ini. Urus pun di sana memanggil Jiwo tuan, lalu sambil ketakutan ia bertanya apakah Jiwo pernah mendengar tentang Ego Sword. Jiwo yang mendengar Ego Sword langsung bingung, ia bertanya apa itu Ego Sword. Urus pun berkata bahwa itu sulit untuk dijelaskan, sedangkan Jiwo langsung berkata agar Urus menjelaskannya dengan cara yang sederhana. Dan di sana Urus pun mengatakan bahwa dirinya akan mengisi senjata milik Jiwo dengan jiwa yang ia miliki. Ia berkata bahwa senjata Jiwo nanti akan memiliki ego dan berkembang menjadi Ego Sword yang memiliki durabilitas tak terbatas. Jiwo yang mendengar bahwa durabilitasnya tak terbatas langsung terkejut dengan perkataan yang diucapkan oleh Urus. Sambil ketakutan, Urus memberikan info pada Jiwo bahwa Ego Sword adalah senjata terkuat di Chrono Life. Jiwo yang mendengar hal itu langsung tertawa dengan mengerikan di hadapan Urus yang sedang menatapnya dengan tajam. Urus sambil ketakutan langsung ikut tertawa sedikit dengan kelakuan yang dilakukan oleh Jiwo. Urus pun di sana bertanya apakah Jiwo menyukai saran yang diberikan olehnya, sedangkan Jiwo malah terus tertawa dengan mengerikan. Sambil tersenyum, Jiwo berkata bahwa sekarang alur cerita dari semua ini akan berubah. Ia berkata bahwa awalnya ia berniat menyerah untuk balas dendam. Lalu dengan wajah psikopatnya, Jiwo berkata bahwa sekarang alam semesta sedang membantunya untuk melakukan balas dendam. Urus yang melihat hal tersebut pun langsung ketakutan sambil berpikir bahwa sekarang ia kangen pada orang tuanya. Dengan wajah mengerikan, Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan membuat kontrak dengan Urus sambil menekan tombol untuk membuat kontrak. Terlihat Jiwo pun langsung dikelilingi oleh segel yang biasanya digunakan dalam ritual. Di hadapan Jiwo saat ini terlihat Urus yang sudah bersiap untuk melakukan kontrak bersama Jiwo. Terlihat sayap milik Urus pun mulai menghilang dengan perlahan. Dan di sana tubuh Urus pun menghilang sedikit demi sedikit di hadapan Jiwo yang baru saja melakukan kontrak dengannya. Jiwa Urus pun di sana masuk ke dalam batang milik Jiwo dan Jiwo langsung tersenyum dengan mengerikan karena hal tersebut. Terlihat sekarang batang Jiwo mengeluarkan aura berwarna ungu dengan Great Ego. Jiwo di sana tersenyum lebar karena senjatanya sekarang memiliki durabilitas yang tak terhingga sehingga bisa membuatnya menghantam setiap hal sepuasnya. Terlihat Jiwo yang sedang berdiri di antara ratusan mayat pun langsung diperhatikan oleh sesuatu. Jiwo di sana berdiri dengan santuy sambil diperhatikan oleh sesuatu yang menyelimutinya. Terlihat di sana banyak monster memperhatikan Jiwo yang sedang berdiri dengan santuy itu. Dan monster-monster itu dengan mengerikan langsung membicarakan tentang balas dendam yang akan dilakukan oleh Jiwo sebagai tuannya sekarang. Mereka berkata bahwa sekarang Jiwo akan melakukan balas dendam yang mengerikan dibantu dengan Urus sebagai Ego Sword-nya. Jiwo pun di sana memperhatikan monster-monster yang membicarakan tentang Urus. Terlihat monster-monster itu pun memperhatikan Jiwo yang sedang berdiri di hadapan mereka. Sedangkan Jiwo sendiri terlihat menatap mereka sambil berdiri di atas ratusan atau bahkan ribuan tulang kepala. Sambil tersenyum, Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan melakukan balas dendam bersama dengan Urus sebagai Ego Sword-nya. Di sana Jiwo pun teringat wanita yang membuatnya sangat kesal dan dengan wajah psikopat miliknya Jiwo berkata bahwa sekarang ia akan melakukan balas dendam pada setiap orang yang membuatnya kesal. Dan boom, Jiwo pun melakukan pukulannya sehingga membuat ledakan yang sangat dahsyat dan terasa hingga ke seluruh dunia. Cerita pun berganti di kerajaan dalam Chrono Life. Di sana terlihat orang-orang sedang berkumpul sambil memperhatikan sebuah poster buronan seseorang yang menggunakan mantel. Orang-orang yang berada di sana langsung terkejut dan ketakutan ketika melihat poster tersebut. Sedangkan penjaganya di sana berkata bahwa sekarang National Bounty Grade SSS telah dikeluarkan. Ia berkata bahwa sekarang ada seorang PK yang terburuk. Ia mengatakan bahwa PK-nya adalah PK terburuk yang pernah ia temui. Terlihat poster milik Jiwo tersebar di mana-mana dan posternya sudah tersebar di 12 kerajaan dan 3 benua di seluruh dunia. Penjaganya di sana berkata bahwa hadiah bagi orang yang bisa membawa Jiwo adalah 10 miliar gold. Orang-orang yang berada di sana langsung kaget karena hadiah yang diberikan untuk kepala Jiwo tidak main-main. Tiba-tiba di sana muncul banyak orang yang bergerak secara bersamaan ke suatu tempat. Terlihat orang-orang itu menggunakan pakaian kesatria yang sudah bersiap untuk berperang. Para player yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena mereka menggunakan pola baju besi yang merupakan baju pasukan kerajaan. Terlihat mereka menggunakan pola kerajaan yang berbentuk 2 kepala naga yang menggunakan mahkota di baju mereka. Di sana terlihat ada orang yang berdiri di hadapan pasukan kerajaan itu dengan sangat gagah. Dan orang itu adalah seorang wanita yang merupakan guild master dari guild Holy yang bernama Sentry. Bahkan para player juga dibuat terkejut karena mereka melihat orang-orang dengan jubah merah dan corak putih.
Dan ketua dari orang-orang itu adalah Suho yang merupakan 10 kesatria elit dan terkuat yang berada di kerajaan. Bahkan di sisi lain terlihat seorang wanita yang memimpin pasukan penyihir dengan tongkatnya. Wanita itu adalah Abracadabra yang merupakan penyihir terkuat di kerajaan dan juga seorang guild master. Bahkan di sisi lain juga terlihat seseorang yang menggunakan topeng. Di sana ia adalah Hong, dan Hong merupakan pemimpin guild Robin Hood sang perampok kesatria. Dan di sana juga ada seseorang yang sedang menggunakan topeng besi miliknya. Terlihat orang-orang itu pun langsung memberi hormat sambil memegang senjata mereka. Terlihat para kesatria langsung memberikan penghormatan pada seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka. Dan orang itu adalah Raja Arden Castle yang merupakan guild master dari guild Justice dengan nama Hawkeye. Para player dan orang-orang yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan juga kagum dengan kedatangan mereka semua. Terlihat mereka semua pun berkumpul dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa karena sekarang 5 guild teratas dunia sedang berkumpul di suatu tempat. Terlihat guild itu adalah Holy Guild, Crossline Guild, Holy Land Guild, Robin Hood Guild, dan Justice Guild. Dan itu adalah aliansi pertama dari 5 guild teratas. Terlihat Hawkeye di sana berteriak karena dirinya akan memimpin persatuan dari guild dunia. Terlihat para pasukan dari Justice sudah bersiap dengan kuda dan senjata masing-masing. Dan para guild lain pun tidak mau kalah, mereka semua sudah bersiap dengan senjata mereka dan pasukannya. Dan di sana Hawkeye berkata bahwa sekarang seluruh dunia akan menyatukan kekuatan untuk mengalahkan PK yang sangat keji. Dan orang itu adalah Jiwo yang memiliki bounty sebesar 10 miliar gold. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini adalah janganlah kalian menggunakan cungur kalian untuk dijadikan sebagai pedang yang bisa menusuk hati orang lain. Karena mungkin orang yang kalian ledek akan sakit hati dan menuntut balas dendam. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.